Kami ini sedang maulid Nabi. Tapi ketika sedang maulid Nabi, ada unsur sesajenan. Dibuatlah banyak nasi kunyit panjang-panjang. Di dalam nasi kunyit itu ada mantra. Dia maulid Nabi, tapi ada mantra-mantranya. Dia maulid Nabi, tapi ada unsur-unsur kemusyrikatnya. Pokoknya malam hari ini kita buat maulid Nabi yang besar, pakai tenda. Yang punya acara, yang punya hajat masjid, datang ke dukun. Pokoknya tuan dukun, bagaimana caranya jangan sampai hujan malam ini. Salat subuhnya, zuhurnya, isaknya, maghrib, salat 5 waktunya tak lagi dipaksakan. Cuma dia sudah nambah nih. Yang tadinya cuma salat wajib, naik tingkat. Sekarang salat sunnah pun dilakukan. Zikir ditambah, salawat rajin. Nah, ini naik tingkat namanya. Ada jalan lain yang mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah lebih dekat lagi. Menggunakan atau menambah model-model ibadah yang lain. Namanya tarekat. Nambah solawat. Pokoknya aku harus solawat sehari itu 1000 kali. Aku harus aku harus beristighfar 100 kali. Ini masih pada tataran tariqah. Nah, sementara ada yang lebih tinggi lagi di atas tarikat itu, namanya ma'rifah. Gitu ya, ma'rifah ya. Ma'rifah atau hakikat ya? Hakikat dulu. Nah, hakikat dulu. Nah, hakikat ini bagaimana? Kalau hakikat ini sederhananya begini. Dia selalu melihat sesuatu tersebut apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dari apa yang diciptakannya. Nah, misal begitu. Contoh sederhananya begitu. Contoh, Allah ciptakan anjing. Untuk apa Allah ciptakan anjing itu? Allah ciptakan babi. Untuk apa Allah ciptakan babi itu? Akal kita nih tak lagi berpikir tentang sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu sudah selesai, kata orang-orang syariat itu. Kemudian tidak lagi berpikir tentang thariqat, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan lisan dia bersolawat, berzikir. Contoh. Kemudian dia cari tahu, mengapa Allah menyuruh kita berzikir, beristighfar? Mengapa Nabi menyuruh kita beristighfar? Mengapa Allah ciptakan babi? Mengapa Allah katakan rambut perempuan itu adalah aurat? Mengapa aurat perempuan itu A, B, C, D? Pokoknya jawabannya, pertanyaannya mengapa? Sehingga kita mencari rahasia di balik alasan penciptaan Allah dan pengharaman serta penghalalan sesuatu. Kenapa sih kursi ini kok kayak gini? Kan semua kursi sama. Adakah bedanya kursi ini dengan kursi itu? Mesti ada. Secara harga dan jelas beda itu. Tapi kita mencari tahu apa sebenarnya maksud dari model kursi seperti ini. Ini bahasa lainnya itu mencari tahu hakikat. Kalau bahasa lainnya filosofi lah. Ngapain sih kita dihidupkan oleh Allah? Untuk beribadah kepada Allah. Semua orang paham. Tapi ada alasan lain mengapa Allah menciptakan manusia dan mengapa Allah perintahkan kita untuk ibadah. Ternyata maksud lainnya adalah untuk menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara manusia dengan sang pencipta. Kalau sama saja, kayak orang-orang muslim tapi dia tidak sholat, itu sebenarnya dia sama dengan Tuhan itu. Dia mengatakan diri dia sama dengan Tuhan. Kenapa begitu tidak sholat? Salah satu bentuk perbedaan kita dengan sang pencipta adalah, ya kita menyembah mereka, menyembah sang pencipta. Bukan mereka ya, menyembah sang pencipta. Lah kita menyembah Allah itu perbedaannya jelas. Satu hamba yang yang disembah. Itu jelas. Maka kita mencari yang disebut dengan makna dibalik daripada penciptaan Allah. Itu bagian daripada hakikat. Sehingga ada orang-orang yang bisa melahirkan masuk Islam dari hasil mengamati bumi, masuk Islam dari hasil mengamati astronomi dan lain sebagainya. Kemudian tingkat tertinggi yang lain yang terakhir adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini berasal dari satu kalimat sederhana.
Man arafa nafsa arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui diri dia, maka dia akan paham siapa sang pencipta. Man arafa rabbah arafa nafsa. Barang siapa yang mengetahui siapa penciptanya, maka dia akan mengetahui siapa diri dia. Nah, ini sebenarnya adalah tingkat tertinggi. Nah, ini bisa dipelajari melalui orang-orang yang memang konsen di bidang itu. Makanya ada namanya ilmu tasawuf untuk mencari tahu. Makanya banyak orang yang ikut-ikut tarekat segala macam itu hanya ingin mencari tahu jalan tarekah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika ada persoalan, ketika mereka sudah berhadapan dengan hal tersebut, mereka sudah berada pada posisi yang ya udahlah, itu sudah takdirnya ilahi begitu. Nah, ini tak berlaku itu bagi orang-orang seperti yang suka mabok, judi, nipu, jualan tapi nipu gitu. Itu tidak berlaku itu. Nah, inilah pentingnya. Sama dalam tingkatan yang tadi kita katakan, sama muslim itu, paling orang-orang muslim itu baru tingkatannya adalah syariat itu. Itu pun belum selesai. Kenapa? Karena mereka kadang tidak sholat, kadang ini segala macam. Itu yang disebut. Maka muslim di sini pun masih banyak. Ada yang benar-benar muslim, ada yang hanya KTP saja. Ada yang muslim hanya pengen bisa menikahi anak gadis orang. Dia masuk Islam cuma pengen ingin menikahi anak gadis orang. Ada. Pokoknya aku harus masuk Islam. Kenapa? Kalau aku tak masuk Islam, bapaknya tak mau nikahkan dia dengan aku. Gitu. Nah, akhirnya ini banyak kasus-kasus seperti ini kita temukan di artis-artis. Dia masuk Islam hanya karena calonnya muslim. Atau sebaliknya, dia murtad daripada Islam karena calonnya bukan Islam. Nah, ini poin-poin penting. Sehingga kita butuh memahami muslim seperti apa yang menjadi persoalan kelak di akhir zaman. Nah, ini yang kemudian kita kembalikan kepada kalimat tadi yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai suku-suku itu dari umatku itu mereka bergabung bersama orang-orang musyrik. Bergabung bersama orang-orang musyrik. Sekarang kita lihat, apa bahasa bergabung bersama orang musyrik ini? Kalau kita merujuk kepada pemahaman ini, sebenarnya ada bahasa yang disebut dengan sinkritisme. Tahu Bapak Ibu sinkritisme? Tahu Ibu-ibu? Ketinggian bahasa sinkritisme ini? Sinkritisme ini menggabungkan agama, mencampur adukkan agama. Hari ini dia sesajenan, nanti siang dia sholat Jumat. Sholat Jumat jalan, nyembah pohon jalan. Sholat jalan, ngasih sesajenan ke laut jalan. Sholat jalan, percaya pada adat jalan. Sholat jalan, menyembah matahari jalan. Sholat jalan, ngasih sesajenan di gunung jalan. Sampai di sini paham? Yang kedua, mencampur adukkan. Kami ini sedang maulid Nabi, tapi ketika sedang maulid Nabi ada unsur sesajenan. Dibuatlah banyak nasi kunyit panjang-panjang. Di dalam nasi kunyit itu ada mantra. Dia maulid Nabi, tapi ada mantra-mantranya. Dia maulid Nabi, tapi ada unsur-unsur kemusyrikannya. Pokoknya malam hari ini kita buat maulid Nabi yang besar, pakai tenda. Yang punya acara, yang punya hajat, masjid, datang ke dukun. Pokoknya Tuhan dukun, bagaimana caranya jangan sampai hujan malam ini. Sehingga sederhananya, kajiannya keagamaan, tapi ada unsur kemusyrikan. Peringatan tahun baru, Grebek Suro misalkan. Tahun baru Islam. Tapi dalam perayaan tahun baru Islam ada mistisnya. Ada kuda lumpingnya yang sudah kesurupan gitu deh. Diisi setan, kata dia gitu. Ya memang mungkin begitu modelnya gitu. Dimasukkanlah setan. Uniknya dalam unsur keagamaan. Ini yang menjadi poinnya.
yang menjadi persoalan kita sekarang itu. Sebenarnya ini hanya bagian lain yang sifatnya tradisional, yang sifatnya dahulu. Dulu orang-orang begitu. Sholat jalan, mistis jalan. Sholat jalan, main setan jalan. Sholat jalan, ke dukun oke. Itu dulu. Sekarang modelnya sama, cuma bedanya lebih modern, lebih daripada canggih. Mereka melakukan maulid Nabi, tapi joget-jogetnya biduan, nggak pakai celana, gitu misalkan. Misal di sini tertulis nih maulid Nabi, gitu. Tapi di depannya musik yang nyanyi perempuan, perempuannya pakai celana pendek. Bahasa sederhananya sedang mengangkangi Rasulullah, sedang menghina Rasulullah, sedang menghina Allah. Sama. Mereka inilah yang disebut dengan menggabungkan atau bergabung dengan orang-orang musyrik. Mereka muslim, percaya kepada Allah, tapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang seolah-olah kemaksiatan yang mereka lakukan menghina Allah. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Nah, ini poin penting kita. Sehingga kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kelompok-kelompok seperti ini merajalela. Kita lihat Pak, dalam tulisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kata Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari dalam kitab dia Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhhabi ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau menjelaskan betapa banyaknya orang-orang Jawa berpegang teguh dengan ahlus sunnah wal jamaah. Koma, belum titik, masih koma. Pada penjelasan selanjutnya, wa bayanu ibtida'i zuhuril bid'ah wala intisyaruha fi ardi Jawa, dan awal mula tersebarnya bid'ah dalam persoalan agama dan tersebarnya fi ardi Jawa. Jadi awal mula Syekh Hasyim Al-Asy'ari juga bercerita sebab awal mula daripada tersebarnya bid'ah dalam agama di negeri Jawa. Kemudian beliau lanjutkan lagi, wa bayanu anwa'il mubtadi'ina al-mawjudina fi hadzal zaman. Kata beliau, akan ada penjelasan tentang macam-macam pelaku-pelaku bid'ah yang ada di zaman ini. Artinya, beliau bercerita, menyampaikan banyak kelak di Jawa itu, tidak hanya di Jawa sebenarnya, ini sebenarnya ilustrasi di mana-mana. Bermunculan aliran-aliran bid'ah dalam agama, tapi mereka muslim. Itu dia poin pentingnya. Apa contohnya? Contohnya yang tadi, seperti Islam kejawen misalkan. Loh, itu dia Islam, tapi kok masih menyembah Islam kejawen itu. Dia Islam tapi tidak sholat, dia masih percaya pada nenek moyang mereka. Nah, ini dulu ada zaman Nabi sudah ada. Sejak zaman Nabi sudah pernah terjadi, cuma maraknya baru sekarang ini. Kenapa maraknya sekarang ini? Karena pada masa Nabi diperangi sama Nabi. Bid'ah pada masa Abu Bakar, ada orang murtad, tidak bayar zakat, nabi palsu. Nabi bilang tadi dalam hadisnya, kata Nabi dalam hadisnya apa? Akan muncul 30 para pendusta yang mengaku nabi. Lah sekarang kalau kita runut lebih dari 30, dari zaman Nabi sampai sekarang. Pada masa Nabi masih hidup 7 nabi palsu. Lah sekarang kita runut, coba abang hitung berapa jumlah nabi palsu sekarang. Hitung bang. Gak tahu kan? Sama. Lebih daripada 30. Ahmad Musadek, Musailamah al-Kadzab, itu zaman Nabi Musailamah al-Kadzab itu.
Lah sekarang ini yang di India, yang di Indonesia aja banyak tuh